Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali di pembacaan kita Sahih Bukhari ini, masih melanjutkan di bab yang ke-22, bab tentang maksiat. Maksiat itu perkara atau kebiasaan jahiliyah. Oh, selesai gini. Sudah selesai. Sekarang masuk bab 23. Bab wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Oh, ini ayat surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Wa in ta'ifatani, dan jika dua kelompok minal mu'minina, dari kalangan orang-orang mukmin, iqtatalu, mereka berperang, maksudnya berselisih, fa aslihu, maka kalian damaikanlah bainahuma, di antara keduanya. Kalau ada yang perselisihan sampai terjadi peperangan, maka tidak kesana tidak kemari, tapi tidak membela si A, tidak membela si B, tapi fa aslihu, karena sama-sama muslim. Bila siapapun juga A muslim, B muslim lah. Fasamma humul mu'minuna, maka penamaan mereka itu orang-orang mukmin. Jadi perselisihan mereka atau pertengkaran mereka itu tidak menjadikan mereka kafir, tapi tetap dalam keadaan beriman. Cuman ya itu tadi, yang bertengkar tapi tidak kafir. Sampai dikafirkan juga tidak. Hadis 31, hadatsana Abdurrahman ibn Mubarak, hadatsana Hamad bin Zaidin, hadatsana Ayyub wa Yunus anil Hasan anil Ahnafi ibni Qaisin qala, berkata Ahnaf ibni Qais, dahabtu, aku pergi, li'ansura, untuk menolong hadar rajula, kepada seseorang ini, seorang laki-laki ini. Jadi saya pergi, tujuan saya untuk menolong seseorang ini. Falakiyani Abu Bakrota, maka menjumpai aku Abu Bakroh, bukan Abu Bakar ya, tapi Abu Bakroh. Fakola, maka berkatalah si Abu Bakroh, aina turidu, hendak kemana kau itu? Kultu, aku menjawab, aku si Ahmad bin Qaisin, ansuru hada rajulan, aku akan menolong seseorang ini, laki-laki ini. Kalau berkata Abu Bakroh, irji, kembalilah. Fa ini, maka sungguhnya aku itu sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idal taqal muslimina, apabila berjumpa atau bertemu
dua orang muslim bisyafa bi syaifaihima, dengan pedang keduanya, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Betul, aku berkata, aku sih Ahnaf ini Abu Bakr. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtuli. Hadzal qatil, ini yang membunuh, jelas neraka maksudnya. Fama balul maqtuli, maka apa keadaannya orang yang dibunuh tadi? Qala, bersabda Nabi, innahu, sesungguhnya orang yang dibunuh tadi, karena adalah keadaan dia itu harison, orang yang sangat ingin ala qatli akhihi, atas membunuh saudaranya atau untuk membunuh saudaranya lagi. Nah ini hadis ini ya. Jadi ceritanya si Ahnaf bin Qais ini mendengar ini rojul ini Ali bin Abi Thalib ketika terjadi kecamuk antara dua orang muslim ya, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian si Ahnaf ini keluar mau harus menolong Rasulullah. Rasulullah adalah menantunya menolong Ali bin Abi Thalib karena menantunya Rasul Ahlul Bait dia. Nah, ternyata ketemu oleh Abu Bakr. Nah, Abu Bakr ini menjumpainya. Nah, dia mengatakan, si Abu Bakr ini, aina turidu? Tidak, kemana kamu? Oh, saya mau menolong Ali bin Abi Thalib, maksudnya begitu. Kembali saja, jangan kamu menolong. Soalnya saya ini pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza taqal muslimina bi syaifaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Saya mendengar itu dari Rasulullah, apabila dua orang muslim yang saling bertemu kemudian berjumpa itu dengan dua pedangnya, maksudnya berhadapan dua pedang mau bertempur, maka yang membunuh neraka, yang dibunuh neraka juga. Ketika beliau sabda itu, kata si Abu Bakar, saya bertanya, ya Rasulullah, ini orang yang membunuh, artinya kalau orang yang membunuh jelas hadzal qatilu. Nah ini orang yang membunuh ya Rasulullah. Fama balul maqtuli. Nah maka apa keadaannya orang yang dibunuh kok neraka juga? Kalau membunuh jelas ya neraka. Ini yang dibunuh. Nah oleh Rasulullah SAW dijawab, innahu kana harison ala qatli akhi sahibihi. Sahibnya. Jadi ini orang yang dibunuh tadi sebetulnya juga sudah niat betul, ratus ya, amat sangat ingin untuk membunuh temannya tadi, keduluan saja, maksudnya begitu. Terjadi seperti itu, maka tidak boleh kita muslim sama muslim ini bertengkar, tak mulut, ya. Maka jangan membela satu dua sama muslim, mencerca ini muslim, kan tidak boleh. Menghina orang muslim kan tidak boleh. Kalau bunuh, ya haram. Menghinakan seorang muslim saja tidak boleh. Apa lantas berbeda dengan kita tadi kafir ini? Kan ya tidak. Juga tidak keadaannya. Nah ini sampai terjadi Pak Duduk mau bertengkar. Maka jalan satu-satunya kalau menurut hadis ini adalah didamaikan, bukan lantas membela satu kemudian untuk memerangi yang satunya. Memerangi muslim juga ya, boleh ini ya. Maka di bab ini seperti itu. Dan yang kalau terjadi sampai bunuh membunuh,
yang membunuh dia masuk neraka, yang dibunuh pun masuk neraka juga. Sampai si Abu Bakar ini bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dibunuh jelas neraka, ini yang dibunuh ya Rasulullah, gitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan, oh lah yang dibunuh itu sebetulnya juga sudah Harison. Harison itu kan orang rakus, sudah kebelet dia, berkeinginan yang tinggi untuk membunuh lawannya tadi. Nah, keduluan saja. Maka sama pentingnya ini niat, ya, pentingnya untuk niat. Makanya di kita ini juga ada ini. Nah, di kitab Sahih Bukhari juga ini dimulai dengan artinya bab wahyu, ya, tentang keadaan turunnya wahyu yang pertama. Tapi si Al-Bukhari ini diawali dengan niat, ya, tentang niat, malu biniat tadi. Karena pentingnya niat. Banyak amal kalau niatnya bukan untuk Allah, apa? Tidak ada apa-apanya. Neraka juga ini. Oke, neraka. Membunuh, dibunuh, sama-sama masuk neraka. Tapi ada juga orang yang membunuh, yang dibunuh masuk surga. Ini masuk neraka, tapi ada di kitab Sahih Muslim yang berjaya sampai satu nih. Di kitab Sahih Muslim itu ada, ya, sampai, ya, yadhaqallahu lirajulani yaqtulu ahaduhuma akhar killahuma yadkhulul jannah. Jadi Allah Ta'ala ini tertawa. Nah, kata Rasulullah, Allah sampai guyu gitu ya, dengan keadaannya dua orang laki-laki yang membunuh, saling membunuh, kemudian sama-sama masuk jannah, gitu, sama masuk, keduanya masuk dalam jannah. Sampai sahabat ada bertanya, "Haifa ya Rasulullah, wala yuqtalu hadzal fayanidul jannah tsumma yatubullahu ala al-akhra ala akhar fahadi ilal Islam tsumma yujahidu fi sabilillah." Ya, artinya dia ketika masih kafir itu memerangi muslimin, membunuh orang muslim, masuk surga jadi dibunuh. Ternyata berjalannya waktu, orang yang membunuh ini masuk Islam juga. Allah kalau dalam ini, ya, di hadis ini adalah atumayatubullahu ala ukhar fayahdi ilal Islam. Orang tadi bertaubat, kemudian Allah menerima taubatnya, dan yang lain kemudian Allah memberikan petunjuk sampai dia masuk Islam. Terus kemudian keadaannya yujahiduna fi sabilillah, terbunuh juga. Dia perang fisabilillah, terbunuh. Setelah kafir membunuh orang muslim, peperangan, dia berjalan waktu tobat, balik perang, ya, di barisan orang kaum muslimin, dalam peperangan fisabilillah itu dia terbunuh, surga juga. Kalau ini kan masuk neraka dua-duanya karena muslim semuanya. Kalau ini tidak, membunuh muslim, kemudian yang muslim masuk surga karena dibunuh, kemudian yang membunuh taubat, perang fisabilillah, dia terbunuh juga, masuk jannah. Ini di kitab Sahih Muslim. Nah, maka hati-hati Bapak sekalian, ya, jangan sampai kita menghinakan saudara muslim kita gara-gara berbeda dengan kita, beda fikih dan sebagainya. Kan bukan urusan yang pokok, ya. Apalagi urusan-urusan yang banyak dilakukan oleh saudara kita yang kalau saya suruh memfasikkan, ya tidak, suruh mengkafirkan lagi, ya tidak. Meskipun disuruh masuk ke kelompok dia tidak, karena saya tidak punya kelompok lagi. Tapi untuk mengkafirkan atau menzalimkan, ya Insya Allah tidak lah seperti itu. Dalam keadaan apapun, kalau mereka tetap masih melakukan sholat, ya, masih juga ngaji juga ilmu yang sampai pada dia seperti itu,
Barangkali kita saja yang tidak mau menyampaikan kepada mereka, tidak malah diolok-olok kan? Kita yang salah-salah ya. Walaupun hanya ucapan di hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai perbedaan di kalangan kaum muslimin urusan-urusan yang kuliah ini mencerta satu sama lain sampai terjadi hukum haram nanti, menghinakan saudara muslim sendiri. Bab yang ke-24, bab dulmun duna dulmun. Bab kedoliman selain dolim. Artinya ada waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Juga siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka orang itu dolim. Di lain ayat itu fasik, lain ayat itu kafir, derajatnya sama-sama dolim. Nah, di bab ini Imam Bukhari bikin bahwa kedoliman bukan dulmin, bukan kedoliman yang dahsyat yang sungguhnya. Sebab sebutan dolim ini dipakai dengan kalimat inasyirka wa zulmun adzim. Kesyirikan itu juga kedoliman yang besar. Lah dolim di sini bukan syirik, berarti ada dolim itu bukan syirik yang dimaksud. Tapi kalau dolim itu syirik, kali ini yang dimaksud ini bukan, ada dolim yang bukan syirik, maksudnya begitu. 32. Nah bab ini termasuk fikihnya Imam Bukhari, termasuk Bukhari kan tidak punya fikih, Pak. Fikihnya ya hadisnya ini. Termasuk dua orang muslim yang saling berperang, yang saling padudon, itu dia masih menamai seorang mukmin, bukan kafir. Ini yang fikih beliau. Fikihnya Imam Bukhari. Ya, termasuk ini. Ada dolim, tapi kedoliman yang bukan syiriknya. Nah, bukan dolim syirik, ada. Hadasana Abul Walidi, hadasana Abu Walidi, qala hadasana Subatu ini hak takwil kalian. Artinya Imam Bukhari ketika menimba ilmu ini ganti guru, jalur lain. Qala berkata si Imam Bukhari, haddatsani telah menceritakan kepadaku Bishrun. Qala haddatsana Muhammad bin Musubah an Sulaimana an an Ibrahima an Alqamata an Abdillah qala, berkata Abdillah, lama nazalati, tatkala turun, artinya turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Alladzina yaitu orang-orang yang amanu, mereka itu keadaannya beriman. Walam yalbisu, dan tidaklah mereka itu mencampurkan imanahum, keimanan mereka itu bidzulmin, dengan kedzaliman. Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadlim, mana yang tidak dia itu berbuat zalim. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat lagi, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya ini kesyirikan itu sungguh kedzaliman yang besar. Lihat di sini kalian ya. Di ayat surat Al-An'am tadi, ayat yang ke-82 tadi, orang-orang yang beriman itu tidak mencampurkan keimanan mereka itu dengan kedzaliman. Yang dimaksud iman mereka kedzaliman ini kesyirikan, ada di sini.
Jadi seorang berbuat tidak adil termasuk dolim. Dolim itu lawannya adil. Jadi kalau orang dolim berarti lawannya adil, tidak adil dia. Tidak adil itu artinya menempatkan sesuatu yang tidak tempatnya. Itu dolim. Kalau secara bahasa ya intinya sesuatu yang bukan tempatnya itu dolim. Ini secara bahasa. Sandal ditaruh di kepala, ini secara bahasa dolim. Atau sepatu di kepala, atau kopiah ditaruh di kaki, itu secara bahasa, dolim. Seperti itu. Tapi ini disebutkan orang tidak mencampur dengan kesyirikan, tetap dalam keadaan beriman ya, meskipun tidak adil, dengan begitu ya. Nah, terus ini sahabatnya bertanya, bagaimana mereka itu tidak kedoliman yang bagaimana? Mana-mana yang tidak termasuk kedoliman ya Rasulullah, hadisnya begitu. Lah, kita ada dalil. Nah, terus mana saja maksudnya yang dimaksudkan dengan pencampuran tadi Kak? Yang penting dia tidak mencampur. Dan terus mana yang tidak, dia itu dolim, tidak termasuk dolim yang besar ya maksudnya. Nah sebab ini yang dikatakan dolim, merusak pencampuran, dia itu keluar dari keimanan dia kalau mereka melakukan kesyirikan. Asal dia tidak mencampur dengan kesyirikan, dia tidak termasuk orang-orang yang kafir, atau dia tidak termasuk orang-orang yang kategori dolim yang besar. Nah ini maka Imam Bukhari memisahkan ada dolim yang akbar, ada dolim yang besar, ada yang dolim asghar, ada dolim yang kecil. Artinya sebagaimana juga ada kafir sebutan, ada juga kafir yang keluar dalam Islam. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i juga berbeda pendapat soal kafir. Man taroka orang yang meninggalkan satu sholat itu ya, muka aminkan fajazau jahannam, ini ada hadis itu di tengah-tengahnya ada lupa ini. Orang yang meninggalkan sholat wajib dalam keadaan sengaja, kalau Imam Ahmad bin Hanbal dia itu ya sudah lakat jahanam, artinya dia berpendapat kafir. Kalau jahanam artinya dia kafir pendapatnya. Lah kan pernah Imam Syafi'i tanya, lah kalau dia terus mau sholat lagi, dia sengaja sholat isya dia tinggalkan. Kalau mau sholat subuh, apa harus mandi dulu terus baca syahadat lagi ya Syekh? Tidak dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya ini pendapat saya, pendapat menunjuk kalau orang-orang berilmu itu beda pendapat itu seperti itu. Begitu ada perbedaan pendapat ditanyakan, dia tidak jawab. Takut menjadi perdebatan. Sebab dalam Islam aturan itu perdebatan itu tidak boleh, harus ditinggalkan. Adanya nasihat atau meluruskan kebaikan. Oke? Bukan mencari pembenaran akan omongannya, tapi pembenaran dalam dalil begitu. Tinggalkan. Dan dua-duanya sampai wafatnya kan gak beli diri. Kalau menurut Imam Syafi'i meninggalkan satu sholat sengaja itu dosa besar itu saja, tidak tidak jadi satu kafir. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal kafir ya. Beda pendapat lumrah hal semacam itu. Tapi perbedaan dengan adanya ilmu, bukan ngawur, beda ngawur. Ngawur ini kok urut-urutan, akhirnya boleh menang, tidak mencari benar, artinya cari benar, maka tinggalkan perdebatan biar ada jaminan rumah di jannah. Sebab Islam tidak perlu didebatkan kok. Apa yang didebatkan? Aturan sudah jelas kok didebatkan. Tidak didebatkan. Lah aturan-aturan pokok tidak didebatkan, tidak dimusyawarahkan. Apa kita perlu musyawarah nanti sholat isya ada dimusyawarahkan? Tidak. Jadi didebatkan satu kebaikan yang ada. Ini kita sama-sama belajar ya, pentingnya ilmu itu seperti itu. Nah, asal orang itu tidak mencampurkan dengan kedoliman yang besar, maka dia tidak termasuk dolim yang besar. Dan bisa ya dosa itu saja. Tetap dia seorang yang dolim, tapi kedoliman dia tidak mengeluarkan dia dari keislaman atau tidak menggugurkan semua amalan dia.
Bab yang ke-25, babu alamatil munafiki, bab tanda-tanda munafik. 33. Haddatsana Sulaimanu Abu Rabi, qala berkata Sulaiman Abu Rabi, haddatsana Ismail bin Ja'farin, qala berkata Ismail bin Ja'far, haddatsana Nafi ibnu Malikin ibni Abi Amirin Abu Suhailin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nafi bin Malik bin Abi Amr, kemudian Abu Suhail dari bapaknya ya, apa Suhail itu dari bapaknya Suhail ya, dari bapaknya Suhail, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, makanya dari Abu Hurairah. Kala berkata, bersabda Rasulullah, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzdzaba, apabila berkata dusta, ya, bercerita dusta, ngarang. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji dia menyelisih. Wa idza tumina khona, dan apabila dipercaya khianat, ya. Ini tanda-tanda kemunafikan. Pembawa itu nih. Ini bawa sekalian, ya. Sampai di sini, ya. Ini tentang kemunafikan, insya Allah. Hadis ini juga masyhur, ya, kenal, ya, artinya banyak yang menyampaikan, cuman alamatnya di sini. Misalnya hadisnya masuk di Sahih Imam Bukhari. Yang punten Bapak sekalian, yang terpaksa untuk saya selesaikan karena ada halangan dari Fa'alu wa ihada astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.